Film dimulai dengan diperlihatkan kapal pesiar mewah bernama Antonia Grazia dengan penumpang orang-orang kaya Eropa. Di sana juga terdapat seorang gadis yang sedang bosan. Tak lama kemudian, ia diajak si kapten kapal berdansa. Setelah itu ada yang metabotase kapal dengan menarik tuas, sehingga ini yang terjadi. Scene berganti ke 40 tahun kemudian. Terlihat sebuah kapal bernama Arctic Warrior sedang menarik kapal bekas yang bocor dan mulai dipenuhi oleh air. Lalu seorang wanita bernama Epps nekat memperbaiki lubang di dalamnya. Kemudian kapten bernama Murphy memperingati Epps untuk melepaskan kapal tersebut karena mereka tidak punya waktu untuk memperbaiki kapal. Tetap saja Epps tidak mendengar peringatan Murphy. Epps berpikir bahwa ia enggak mau jerih payah mereka mengangkat kapal ini selama 3 bulan dari dasar laut sia-sia. Dengan dibantu kedua temannya, Munder dan Dodge, akhirnya lubang tersebut berhasil ditutup. Mereka pun berpesta setelah berhasil menjual kapal. Tak lama, datanglah seorang pria bernama Jack yang menghampiri mereka. Kemudian, Jack mengajak Murphy dan yang lainnya untuk bekerja sama dalam menemukan kapal yang tak berpenumpang di Selat Bering. Setelah itu, Jack meminta bagian 20% dari seluruh nilai kapal tersebut. Mereka pun berdiskusi karena baru saja selesai berlayar selama 6 bulan penuh. Ditambah Greer juga akan menikah sebulan lagi. Tapi setelah banyak pertimbangan, semua akhirnya setuju. Dengan catatan, Jack hanya mendapatkan 10%-nya saja. Jack pun akhirnya setuju, asal dia bisa ikut mencari kapal tersebut. Dan berangkatlah mereka. Berhari-hari mereka melakukan perjalanan. Tiba-tiba Santos yang memegang kemudi kapal melihat ada kapal besar terdeteksi di radar. Kemudian Santos memanggil Murphy untuk melihat radar. Tapi anehnya kapal ini kadang kelihatan, kadang juga tidak. Murphy meminta Dodge untuk menyalakan lampu sorot ke depan. Setelah itu Murphy menghubungi kapal tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba saat itu, Santos terkejut melihat kapal sudah berada di depannya dan langsung memundurkan kapal sehingga kapal mereka terguncang akibat benturan kuat dengan kapal tersebut. Setelah itu, Murphy mencoba lagi menghubungi kapal tersebut, tetapi tidak ada jawaban. Ternyata kapal itu adalah Antonia Grazia, kapal pesiar yang sudah hilang sejak tahun 1962 di lepas pantai Labrador. Anehnya, ketika kapal ini menghilang, tidak ada panggilan darurat sama sekali. Baru kali inilah mereka menemukannya. Menurut hukum maritim, Murphy dan kawan-kawan berhak untuk mengklaim kapal ini sebagai milik mereka. Setelah itu, 4 orang pun masuk ke kapal. Meskipun kapal ini berumur 40 tahun dan banyak barang yang rusak, kondisi kapal secara keseluruhan masih sangat bagus. Mereka menemukan jam yang masih berdetak dan sebuah mainan dengan tulisan yang berubah menjadi "Selamat datang". Selama penjelajahan kapal, diceritakan bahwa kapal Antonia Grazia ini pernah dinaiki oleh 600 orang kaya Eropa dan 500 awak kapal. Greer mencoba menghubungi mereka berkali-kali, tetapi anehnya radionya rusak. Saat akan menjelajahi ruangan, tiba-tiba Munder hampir terjatuh. Untungnya, Epps berhasil menangkapnya. Namun, pada saat yang bersamaan, Epps yang menyelamatkan Munder sempat melihat sosok gadis kecil yang kemudian menghilang. Epps pun berpikir apakah itu hanya halusinasi atau karena ia kurang ngopi. Tapi yang pasti, Munder berhasil ditarik dengan selamat. Setelah itu, mereka sampai di ruang kemudi. Munder menemukan kompas yang sudah mati dan kemudi yang tidak berfungsi, sementara Dodge menemukan sebuah jam tangan digital. Padahal di tahun 1962, jam digital belum ada. Murphy yang malas berpikir terlalu jauh memutuskan untuk menderek kapal keesokan harinya. Mereka pun kembali ke kapal Arctic Warrior dan bertanya-tanya mengapa kapal ini bisa hilang begitu lama dan tiba-tiba muncul di sini dengan kondisi yang masih sangat bagus. Sedangkan Epps masih teringat gadis kecil yang dia lihat tadi. Kemudian dia didatangi oleh Jack. Jack pun menanyakan mengapa Epps menjadi pendiam setelah meninggalkan kapal. Epps menceritakan apa yang dia lihat dan Jack mengatakan bahwa itu mungkin hanya halusinasi saja.
Keesokan paginya, mereka memeriksa kapal itu dan menemukan lubang besar di lambung kapal. Dibutuhkan waktu 3 hari dengan peralatan yang tersedia untuk memperbaiki lubang tersebut dan mengeluarkan air yang sudah masuk agar kapal bisa diderek. Setelah itu, mereka membagi tugas. 6 orang memperbaiki kabel besar, sementara Santos memperbaiki mesin kapal kecil yang mulai rusak. Epps masuk ke ruang kolam renang dan melihat banyak bekas peluru di dinding serta menemukan selongsong peluru. Namun, saat dia hendak naik ke atas, tiba-tiba dia terkejut oleh kemunculan gadis kecil yang ia lihat di kapal. Dodge dan Munder yang sudah tiba di ruang mesin melihat air yang masuk telah mencapai ketinggian yang cukup tinggi. Sementara itu, Murphy yang masuk ke ruang kapten menemukan alat cukur di wastafel dengan darah yang masih segar. Murphy juga menemukan botol minum yang tampak baru, dan saat hendak meminumnya, tiba-tiba Epps pun menceritakan apa yang dia temukan kepada Jack, berpikir bahwa mungkin ada seseorang yang ditembak di sana. Mereka pun meninggalkan ruangan itu, namun tiba-tiba air di kolam mulai dipenuhi darah dengan banyak mayat di dalamnya. Greer yang berada di ruang utama mendengar suara wanita bernyanyi. Mereka yang terpisah tidak bisa saling berkomunikasi karena radio mereka rusak. Epps dan Jack mencoba memeriksa ventilasi yang menghubungkan ke Palka untuk memastikan apakah Palka juga bocor. Tetapi tiba-tiba mereka menemukan mayat-mayat yang mungkin sudah sebulan terjebak di dalam sana karena pintunya terkunci. Mereka pun mencari pintu lain untuk keluar. Greer melihat keanehan lainnya. Ada puntung rokok yang masih menyala dan bekas lipstik di sana. Pintu demi pintu terbuka dengan sendirinya, seakan-akan makhluk halus sengaja mengarahkan Epps ke suatu tempat. Hingga akhirnya mereka menemukan sesuatu yang bergerak di dalam ruang kargo dan menemukan tumpukan emas batangannya. Mereka pun berpikir bahwa emas tersebut adalah hasil curian dan ada hubungannya dengan peristiwa hilangnya kapal ini. Setelah mempertimbangkan segala hal, mereka memutuskan untuk hanya membawa emas itu saja dan tidak menderek kapal tersebut. Hari sudah malam dan Murphy serta Epps sadar bahwa emas itu telah keluar dari kapal. Santos yang sedang beres-beres di ruang mesin tidak menyadari bahwa katup tangki gasnya terbuka dengan sendirinya. Ketika mesin akan dinyalakan oleh Greer, setan gadis kecil itu memperingatkan Epps untuk tidak menghidupkan mesin. Namun, Santos tewas dalam insiden itu. Atas kejadian itu, Murphy merasa dirinya lah yang paling bersalah atas kematian Santos. Seluruh tim sedang dalam kondisi yang buruk karena kapal mereka hancur. Epps meminta timnya agar kapal Antonia Graza diperbaiki dan dibawa sedekat mungkin ke daratan. Mereka akhirnya setuju untuk memperbaikinya besok pagi. Namun Greer tidak setuju karena dia merasa ada yang tidak beres dengan kapal ini dan lebih memilih untuk memanggil polisi pantai. Kemudian, Epps memeriksa buku penumpang dan ia menemukan nama hantu gadis kecil bernama Katie. Kemudian, ia datang ke kamar Katie, lalu Epps menemukan kalung yang berada di mayat Katie, yaitu kalung liontin yang ada foto orang tua Katie. Saat itu juga Katie datang dan menceritakan bahwa ia menaiki kapal ini untuk menyusul orang tuanya ke New York. Kemudian, Katie berkata bahwa dia tidak bisa berkumpul dengan roh orang tuanya yang juga sudah meninggal karena semua roh di kapal ini dikurung oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Belum selesai, sesuatu yang mengancam Katie muncul. Dia pun ketakutan dan menyarankan Epps dan kawan-kawan segera pergi dari kapal tersebut. Greer yang sedang frustrasi dan mabuk melihat barang-barang di ruang aula melayang dengan sendirinya. Namun, perlahan ruang tersebut kembali menjadi rapi dan indah. Tiba-tiba, banyak orang muncul, membuat Greer kebingungan. Di tengah kekacauan itu, hantu Francesca menggoda Greer dan berhasil membujuknya dengan tipu muslihat. Saat Greer mencoba memeluk Francesca, ia terjatuh dari lift dan tewas saat itu juga. Sedangkan Murphy didatangi oleh kapten kapal yang menceritakan bahwa emas yang ada di kapal ini ternyata berasal dari muatan kapal Lorelei yang ditemukan hanyut di lautan.
Murphy tahu bahwa tidak ada yang selamat dari kapal Lorelei. Namun, kapten tersebut memberitahu bahwa ada satu orang yang selamat. Kapten itu pun memberikan foto orang yang dimaksud. Tak lama kemudian, Murphy didatangi oleh hantu Santos yang membuat ia ketakutan. Epps yang mendekatinya pun hampir saja tewas akibat Murphy. Murphy yang menganggap Epps adalah Santos, sehingga Murphy dikurung dikarenakan Murphy dianggap gila oleh mereka. Di saat itu juga, Epps dituntun oleh arwah Katie untuk menunjukkan bahwa Greer sudah menjadi mayat. Setelah itu, Katie menunjukkan siapa pelaku yang sudah menghabisi penumpang kapal Antonia Graza, dan teman-teman Epps adalah Jack sendiri. Saat itu, Epps teringat dengan Murphy yang dikurung, kemudian ia langsung menghampiri Murphy, tapi sayangnya Murphy juga tewas. Saat itu juga Mulder menyelam untuk menyedot air keluar. Tapi sayang Mulder tewas setelah tergiling oleh mesin kapal, dan Epps melihat kejadian itu. Sedangkan di ruang kemudi, Dodge mencurigai Jack atas semua kejadian yang menimpa teman-temannya. Saat itu, Jack ingin menyerang Dodge, tetapi Dodge langsung menembaknya. Setelah Dodge pergi, ternyata Jack masih hidup. Sementara itu, Epps sedang memasang bom di kapal dengan rencana untuk meledakkan kapal tersebut. Tiba-tiba, Dodge datang dan melarang Epps untuk meledakkan kapal itu. Epps mulai curiga dengan sikap Dodge yang tidak biasa. Namun, tak disangka yang datang itu bukan Dodge sebenarnya, melainkan Jack yang menyamar. Kemudian Jack menjelaskan tujuannya membawa mereka ke kapal ini adalah untuk mengumpulkan jiwa-jiwa mereka. Jack yang bersekutu dengan iblis berencana mempersembahkan nyawa seseorang untuk memenuhi kapal ini. Kapal tersebut hanyalah wadah bagi arwah-arwah yang akan memberikan kekuatan dan membuat Jack menjadi lebih kuat serta abadi. Namun saat Epps hendak menekan tombol peledak, Jack berhasil menggagalkan niatnya sehingga Epps terjatuh dengan nyawa yang hampir terenggut. Epps tiba-tiba menemukan sebuah busur yang memungkinkan dia untuk menembak tombol peledak. Ledakan besar mengguncang kapal, menghancurkannya menjadi dua bagian, dan membebaskan semua jiwa yang terperangkap. Katie kemudian muncul dan memberitahu Epps tentang jalan keluar yang dapat membawanya ke tempat yang aman. Akhirnya membuatnya berkumpul kembali dengan orang tuanya. Epps yang kini terapung di lautan akhirnya ditemukan oleh sebuah kapal pesiar yang sedang melintas. Ia dibawa masuk ke dalam ambulans, tetapi saat pintu ambulans akan ditutup, terlihat Jack masih hidup, meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab tentang nasib Epps. Menjelang akhir film, terlihat jelas bahwa karakter Jack adalah seseorang yang bekerja untuk iblis. Ia mengampuni nyawa Epps, tetapi tidak menghentikan pekerjaannya sebagai seseorang yang memperdagangkan jiwa. Adegan penutup mengisyaratkan bahwa ia membawa peti emas ke kapal pesiar berikutnya dan akan memulai pekerjaannya lagi, yaitu membunuh penumpang dan menjebak jiwa mereka.